Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Joko Wahyudi dari SMP Negeri 1 Senturo, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lumajang, kelas 287B. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SDN Kalisemut 2, yaitu Bapak Yusuf Effendi. Oke. Selamat siang, Pak. Iya, terima kasih. Selamat siang. Ya. Kali ini saya akan mengangkat tema eh, proses pengambilan keputusan jika ada dilema etika. Mohon mengganggu waktunya sebentar, Pak Yusuf ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Yusuf. Selamat siang, Pak Joko. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Yusuf? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Sehat ya, Pak Yusuf ya. Iya. Jadi gini, Pak Yusuf, dalam kesempatan hari ini saya ingin minta waktunya untuk Iya. mewawancarai Pak Yusuf dalam tema nanti proses pengambilan keputusan jika terdapat dilema etika. Langsung saja ya Pak Yusuf, saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan dalam kegiatan wawancara ini. Yang pertama, Pak Yusuf, selama ini bagaimana Pak Yusuf dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Joko. Yang pertama, saya harus belajar memahami tentang 4 paradigma yang ada, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Terlepas dari itu semua, saya juga harus melaksanakan kegiatan musyawarah bersama. Dalam ini bersama dengan wali murid, dengan dewan guru dan komite, supaya proses pengambilan keputusan ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Jadi melibatkan berbagai warga sekolah ya Pak Yusuf ya, dan dilakukan dengan cara musyawarah seperti itu ya. Ada komite, wali murid, juga ada dewan guru juga yang dilibatkan ya Pak Yusuf. Untuk pertanyaan yang kedua Pak Yusuf, selama ini bagaimana Pak Yusuf menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Yusuf, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, setiap pengambilan keputusan saya harus berpikir ulang berkenaan dengan sebab akibat yang saya timbulkan ketika saya sudah mengambil sebuah kebijakan, entah itu dalam jangka panjang atau jangka pendeknya. Sebagai contoh, ketika sebuah program di lembaga kami ingin mengadakan kegiatan program keagamaan, sebagai contohnya sholat duha berjamaah dan sholat duhur berjamaah. Permasalahan yang ada, dilemanya adalah ketika kita ingin melaksanakan program tersebut, namun kondisi air di lembaga kami tergolong cukup sulit karena sumber mata airnya prosesnya adalah bergantian dengan warga sekitar. Ketika yang ada sarana prasarana di lembaga itu adanya cuma 1 tandon air ukurannya 1100, kalau kita gunakan untuk seluruh warga sekolah ya tidak cukup. Solusi atau dilema tersebut, untuk mengatasinya saya harus komunikasi dulu dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini di lembaga saya termasuk lembaga yang kecil, jumlah siswanya ada 51 siswa. Kita juga tidak mungkin mengadakan pengadaan tandon air yang cukup besar. Yang kita lakukan yaitu untuk pemajaannya kita koordinasi dengan pihak terkait. Di sini kita minta bantuan kepada perangkat desa. Yang kedua, kita meminta bantuan kepada organisasi, dan alhamdulillah kemarin bantuan tersebut kita mendapatkan bantuan 1 tandon ukurannya 2400 liter ditambah dengan 2 tandon ukuran 1100 liter, dan kesemuanya itu kita manfaatkan dengan baik, dapat digunakan untuk anak-anak melaksanakan wudhu seperti halnya tersebut. Jadi
cara pengambilan keputusannya diawali dari berpikir ulang dulu ya. Ya. Tidak semata-mata langsung mengeksekusi begitu ya Pak Ya. Yusuf ya. Harus cari tahu sebab akibatnya, apakah solusi ini berjangka panjang atau bagaimana, seperti itu ya Pak. Ya. Dalam hal ini yang diangkat adalah sebagai contohnya terkait sumber air. Sumber air. Memang air itu sumber kehidupan ya Pak Yusuf ya. Ya. Jadi sangat penting sekali ini. Ya. Kemudian Pak Yusuf, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Yusuf lakukan selama ini? Dalam hal proses pengambilan keputusan, kalau saya contohkan seperti tadi misalkan masalah penampungan air Pak ya, itu kalau kita bebankan kepada wali murid juga tidak mungkin karena harganya juga lumayan Pak kalau misalnya memenuhi kebutuhan air. Dan itu kita buat proposal terlebih dahulu kepada pihak terkait dan alasan apa kita meminta bantuan tersebut, karena ada kalanya ketika sumber air itu habis digunakan, misalkan kita bisa membeli berupa air satu tangkinya kapasitas 5.500. Dari bantuan tersebut alhamdulillah sudah tercukupi. Jadi proses pengambilan keputusan yang saya lakukan yaitu mencari solusi dan mencari masukan dari rekan-rekan sejawat, masukan dari wali murid atau komite. Kita mencoba memanfaatkan kerjasama dengan pihak yang lain. Jadi itu ya. Itu termasuk prosedurnya Pak ya. Jadi sebelum kita membuat proposal tentunya harus ada masukan, kita libatkan dulu ya. Dari rekan sejawat, wali murid atau bahkan komite. Seperti itu. Kemudian Pak Yusuf, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Yusuf anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yaitu kita mencermati terlebih dahulu kondisi yang ada. Kita tidak bisa Pak mengambil sebuah keputusan itu ketika ada permasalahan langsung kita selesaikan, kita tidak bisa. Karena kita harus berpikir ulang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika sebuah permasalahan dilema etika misalkan ya. Jadi kita harus menelaah dulu kasusnya ini seperti apa. Setelah itu baru kita mencari solusi, entah itu solusi dari diri kita sendiri dan dari orang lain. Dan kita juga harus berpikir ulang. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasti ada sebab akibat dari hasil sebuah kebijakan yang kita ambil. Dan itu harus, pada tentunya kunci utamanya harus benar-benar kita pertanggungjawabkan ke depannya. Tidak bisa kita serta-merta ada permasalahan langsung kita selesaikan tanpa mementingkan jangka panjangnya seperti apa, kita tidak bisa. Harus diperhitungkan. Jadi kita harus benar-benar cermat ya Pak. Harus mencermati, menelaah betul-betul. Kemudian solusi itu kalau kita tidak mampu untuk memberikan solusi atau bahkan kita harus melibatkan orang lain Pak ya. Harus ada kolaborasi seperti itu Pak. Seperti jadi rekan-rekan yang lain itu bisa mempelajari kondisi atau permasalahan yang ada di sekitar. Bagus. Kemudian selanjutnya Pak Yusuf ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Yusuf? Tantangannya yaitu berkenaan dengan waktu sebetulnya, waktu pengambilan keputusan. Karena ketika kita mengalami dilema etika, memang sebisa mungkin permasalahan itu harus segera diselesaikan. Dan waktu yang harus kita gunakan juga relatif sempit. Sebisa mungkin memang kita harus sesegera melaksanakan kegiatan musyawarah bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika permasalahan itu mengalami kendala, kita harus berpikir ulang lagi. Solusi apa yang harus kita ambil lagi setelah cara yang pertama kita gunakan kurang efektif. Berarti kita harus menggunakan alternatif yang lain. Tidak hanya alternatif pertama saja yang kita gunakan.
Jadi harus ada cadangan alternatif lain untuk menyelesaikan masalah. Itu yang mungkin tantangannya, Pak. Iya. Jadi diusahakan waktu sesegera mungkin untuk menyelesaikan biar tidak berlarut-larut. Intinya seperti itu. Khawatirnya nanti ada permasalahan lagi ya. Itu saling menumpuk nanti masalahnya ya. Kemudian harus banyak cara mungkin ya, rencana A, rencana B. Harus ada alternatif lain. Iya, alternatif penyelesaian permasalahan itu. Baik Pak Yusuf, kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah Pak Yusuf memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Yusuf langsung menyelesaikan atau mengeksekusi di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Kalau berkaitan jadwal, lihat kondisi, Pak. Lihat kondisi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada suatu permasalahan, memang sesegera mungkin kita upayakan harus selesai. Dan ketika permasalahan dilema etika itu, kasusnya seperti apa dulu. Jadi kalau misalkan itu masih dibutuhkan sebuah waktu untuk menyelesaikan itu, kita harus berpikir ulang langkah apa yang harus kita ambil. Tapi kalau kondisinya butuh secepat mungkin, kita harus duduk bersama langsung. Sebagai contoh misalkan Pak, di lembaga kami, contoh lain ya, dilemanya berkenaan dengan pergantian jam pelajaran contohnya. Pergantian jam. Ada kalanya kan dilemanya kan waktu untuk guru kelas menyampaikan materi sudah habis, tapi ada kalanya guru mapel lain juga membutuhkan. Akhirnya kan tersita waktu. Itu yang paling dilema. Misalkan sekarang waktunya guru kelas, selanjutnya berganti dengan guru agama misalnya, dengan guru berbeda pastinya. Nah, ketika itu, waktu saya sudah habis dan harusnya ganti ke guru yang lain. Nah, ini juga masih dilema. Saya cermati dulu itu prosesnya bagaimana. Kemudian lihat kondisi aset yang ada di lembaga itu bagaimana, ada atau tidak. Jadi solusi yang kita berikan yakni berkaitan dengan kedisiplinan itu, kita membuat sebuah bel otomatis. Tapi tidak menutup kemungkinan, pandangan kita cara berpikirnya bel otomatis itu mahal. Dan pasti kita juga harus berpikir supaya bel otomatis itu murah sekali, terjangkau bagi lembaga kita yang relatif kecil. Kita memanfaatkan audio yang ada dengan memainkan MP3. Biasanya kita menggunakan MP3, Pak. Jadi di awal sampai akhir kita play. Berarti lihat kondisinya dulu, Pak ya. Iya. Kalau permasalahan itu memang butuh diselesaikan waktu itu, ya cepat-cepat dieksekusi, Pak. Iya. Tapi kalau masih ada waktu, perlu kita berpikir panjang lagi, Pak ya. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya Pak Yusuf, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Yusuf dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dikatakan seseorang, bukan seseorang Pak bagi saya. Jadi sebisa mungkin memang kegiatan yang ada di lembaga kami, entah itu 1 minggu sekali, kita harus melaksanakan refleksi sebuah kegiatan. Dan penyampaian itu kemungkinan ketika ada permasalahan dilema etika, kita langsung membahasnya di sana. Jadi kita berikan sebuah wadah bagi teman-teman untuk musyawarah bersama berkaitan dalam dilema etika tersebut. Jadi ada refleksi, Pak ya, refleksi dari kasus-kasus. Kita sempatkan, kita persiapkan waktu, ruang atau wadah dari rekan-rekan untuk mengetahui mungkin dari permasalahannya. Jadi tidak hanya satu orang saja individu. Iya. Kita terbuka, intinya seperti itu. Agar yang lain bisa merasakan pembelajarannya dari kasus-kasus itu. Satu lagi Pak Yusuf, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Yusuf petik dari pengalaman Pak Yusuf mengambilan keputusan tentang dilema etika? Kalau saya hubungkan dengan sebuah nilai, sebuah keagamaan bagi diri saya, bahwa
setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan dan pasti ada solusi. Hanya saja waktunya yang harus kita ketahui, entah itu kapan solusi itu datang kepada kita. Tapi kita harus punya keyakinan bahwasanya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan di dalamnya. Intinya seperti itu. Iya. Jadi jangan jadikan beban, Pak. Iya. Dibuat mudah saja. Iya, terjadi manapun pasti ada permasalahan. Agar tidak diperbebani. Ya. Iya. Yang namanya orang hidup itu pasti kita dihadapkan dengan yang masalah. Iya. Tergantung kita yang memilih. Lah, ya, solusi yang mana yang harus dipakai seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Dari sekian pertanyaan sudah saya sampaikan ke Pak Yusuf. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya sudah mengganggu waktunya Pak Yusuf dan mungkin ada salah kata mungkin dari saya kepada Pak Yusuf. Dan untuk kegiatan wawancara hari ini harapannya nanti mungkin bisa bermanfaat bagi saya sendiri mungkin ya. Jadi bisa memberikan inspirasi, bisa menambah wawasan ilmu dari ceritanya Pak Yusuf pada saya tadi ya. Juga terutama semoga ini nanti bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi anak didik kita. Baik Pak Yusuf, mungkin itu saja dari kegiatan wawancara ini. Lain waktu mungkin saya kalau ada waktu lagi minta siap. Waktunya ya untuk berbincang-bincang lagi. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang ini bisa disampaikan ke saya dan membagi pengalamannya ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 287B Kabupaten Lumajang. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Senturo, Bapak Muhammad Agus Sulaiman, dalam kegiatan pengambilan keputusan jika mengandung dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Pak Agus ya? Alhamdulillah sehat. Pak Agus minta waktunya sebentar. Boleh. Karena saya ada tugas di calon guru penggerak ya, untuk mewawancari Pak Agus terkait proses pengambilan keputusan jika ada dilema etika. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan ke Pak Agus, bisa langsung dijawab nanti Pak Agus ya. Iya. Pertanyaan yang pertama, Pak Agus, selama ini bagaimana Pak Agus dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Terima kasih Pak Joko. Selama ini ketika ada kasus-kasus yang mengandung dilema etika atau bujukan moral, yang jelas pengalaman saya menggali informasi yang banyak untuk mempelajari mengapa kasus itu terjadi. Karena setiap ada permasalahan, contohnya ada kasus, itu pasti ada penyebab. Nah ini penyebabnya ini menjadi akar masalah yang harus kita ketahui supaya kita bisa mengenali, mengidentifikasi kasus tersebut. Kemudian selanjutnya setelah kita identifikasi tentunya dipelajari untuk nanti kita cari solusi untuk ditindaklanjuti. Seperti itu Pak Joko. Jadi langkah awal itu menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian ada proses-proses lain sampai nanti menggali informasi atau mengetahui akar dari masalah. Ya. Kemudian Pak Agus, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Pak Agus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih Pak Joko. Jadi berdasarkan pengalaman saya sebagai kepala sekolah ketika ada kasus dan memang pernah menangani kasus seperti ini, tentu saja kita harus hati-hati di dalam menangani kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan.
ketika memang ada kasus seperti ini, maka kita harus menyandingkan dengan peraturan yang berlaku. Karena tentu saja lembaga pendidikan seperti sekolah kita ini di dalam melaksanakan satu kegiatan apa saja kita itu terikat dengan aturan, termasuk guru, termasuk murid. Maka kita sandingkan di mana ketika ada kasus, maka pihak-pihak yang lebih cenderung pada kesesuaian dengan peraturan, maka kita harus lebih mendukung yang ke sana. Kemudian yang kedua, ada norma. Selain ada peraturan yang tertulis, ada norma di masyarakat yang berlaku. Ketika kita sandingkan dengan norma kok lebih condong kesesuaian dengan norma yang berlaku, maka kita harus berfokus atau mengacu pada aturan yang berlaku dan norma yang berlaku, sehingga kebijakan yang kita ambil itu insya Allah merupakan kebijakan yang terbaik yang sama-sama diuntungkan. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati ya, bagus ya. Kemudian harus mengenali dulu apakah ada peraturan yang berlaku. Iya. Kemudian juga disandingkan dengan norma-norma. Ya. Berikutnya Pak Agus, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Agus lakukan selama ini? Ya, ketika ada kasus, tentu saja langkah pertama saya mengidentifikasi dengan cara menggali informasi, kemudian menyimpulkan kasus tersebut seperti apa. Kemudian setelah itu tentu saja saya berkolaborasi. Jadi di lembaga ini tidak hanya kepala sekolah sebagai pimpinan, ada unsur pimpinan yang lain yang selalu berkolaborasi untuk seorang pimpinan itu bisa mengambil satu keputusan. Jadi langkah-langkah seperti itu yang saya lakukan Pak Joko ketika ada kasus-kasus, termasuk seperti kasus dilema etika. Jadi Pak Agus menitik beratkan pada kolaborasi ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Pak Agus, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Agus anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi Pak Joko, hal-hal yang efektif seperti pengalaman yang sudah-sudah ini adalah kerjasama atau kolaborasi. Jadi ketika ada satu kasus, kita itu tidak memutuskan sendiri, tetapi ada beberapa pertimbangan dari teman-teman, terutama yang ditunjuk sebagai unsur pimpinan, sehingga keputusan yang difikirkan oleh orang banyak itu menurut saya lebih memiliki nilai kebenaran daripada dibandingkan dengan satu dipikirkan oleh satu orang. Jadi seperti itu Pak Joko. Jadi perlunya kerjasama di sini. Kerjasama ya. Kita bisa saling sharing keputusan apa yang paling terbaik atau yang paling efektif ya, digunakan. Kemudian Pak Agus, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja tantangan itu pasti ada di dalam setiap kehidupan, termasuk di dalam mengambil satu kebijakan untuk memutuskan satu kasus yang mengandung dilema etika. Karena karakter di lembaga kita ini semuanya tidak ada yang sama, masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Ketika ada satu keputusan itu belum tentu apa yang kita putuskan itu disepakati oleh orang lain. Nah, ini yang menjadi tantangan. Tetapi kita sebagai pemimpin jangan kemudian putus asa dengan adanya tantangan. Kita harus jadikan tantangan itu sebagai peluang. Nah, peluangnya bagaimana? Kita dituntut untuk bagaimana kreativitas kita menjadikan tantangan itu sebagai peluang. Artinya ketika ada salah satu yang merasakan tidak puas, kita punya kewajiban untuk menyampaikan apa
yang menjadikan sebagian atau beberapa yang tidak setuju dengan kebijakan kita, dengan menunjukkan ini nilai positifnya seperti ini. Ketika kita mengambilkan keputusan A mengandung nilai positif begini, kita mengambil keputusan B nilai positifnya begini, nilai negatifnya seperti ini. Jadi tantangan itu harus kita jadikan peluang. Ya. Memang tantangan itu pasti ada. Pasti ada. Ya, masalah. Ya. Kemudian karakter dari beberapa orang itu pasti berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda atau tidak setuju dengan keputusan itu, maka kita harus mengetahui alasannya apa, dan kita harus bisa menunjukkan kenapa kita mengambil keputusan ini, karena ada nilai kebaikan ini. Kenapa kita mengambil keputusan B, karena ada nilai kebaikan, mungkin ada nilai negatifnya. Jadi kita beritahu. Selanjutnya Pak Agus, apakah Pak Agus memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Agus langsung mengeksekusi di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk prosedurnya seperti apa yang bisa dijalankan? Jadi kalau tata kelola waktu ketika menyelesaikan kasus dilema etika, saya tidak punya. Karena apa? Kasus-kasus ini munculnya rata-rata itu insidental. Tetapi ketika ada kasus, tentu saja kita tidak harus selesaikan saat itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita harus menggali banyak informasi untuk mempelajari apa akar masalah kasus itu terjadi. Kemudian yang kedua, kita simpulkan. Kemudian kita diskusi, kolaborasi. Jadi ada spasi untuk mencarikan solusi bagaimana penyelesaian kasus-kasus tersebut. Kalau kita mengambil tindakan langsung diselesaikan pada saat itu, saya yakin hasilnya mungkin tidak maksimal. Kenapa? Kita tidak berkesempatan untuk berpikir lebih mendalam dan lebih jernih. Jadi seperti itu Pak Joko. Tata kelola waktu ketika ada kasus dilema etika. Jadi mendengar dari beberapa jawaban dari Pak Agus dari awal sampai sekarang ini, yang saya garis bawahi kolaborasi harus penting ya. Kemudian Pak Agus, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Agus dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau seseorang yang mempengaruhi selama ini ya pasti ada. Siapa itu? Ya teman sejawat kita, termasuk unsur pimpinan. Unsur pimpinan itu pasti, karena kolaborasi. Yang tidak kalah pentingnya yaitu faktor internal dari pemimpin itu sendiri. Jadi kita sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, ini harus memiliki ketenangan di dalam berpikir, kemudian bisa mengelola emosional kita, sehingga ketika muncul satu permasalahan, kita itu tidak memutuskan secara tergesa-gesa. Jadi ada banyak pertimbangan yang harus kita ambil, sehingga keputusan yang menjadi kebijakan itu adalah keputusan yang terbaik. Jadi seperti itu Pak Joko. Jadi perlunya ketenangan berpikir di sini untuk lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Kemudian kita harus juga menjaga emosi kita. Betul. Agar nanti keputusan itu tidak salah mungkin tidak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian bagus, satu kali lagi dari pertanyaan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Agus petik dari pengalaman Pak Agus mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi berdasarkan pengalaman, pembelajaran yang saya peroleh dari pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika, yaitu seorang pemimpin itu memang harus merangkul kepada semua siapa saja yang dipimpin, tidak diskriminatif,
Artinya kita harus memperlakukan sama kepada siapa yang kita pimpin, sehingga apabila terjadi hal-hal yang seperti ini, sebenarnya kan ini tidak kita inginkan, tapi ketika terjadi kita sebagai pemimpin harus bisa mengambil kebijakan untuk memberikan keputusan. Itu tidak canggung, tidak ada kesan mendahulukan kepentingan si A atau si B, karena sudah setiap harinya kita sudah terbiasa merangkul semuanya, tidak diskriminatif, semua kita melakukan sama. Gitu. Semua perlu dirangkul ya, Iya. semua mengerti dengan permasalahan, Ya. dan mungkin dari permasalahan itu bisa menjadi pengalaman atau pembelajaran dari pihak-pihak yang terkait. Ya. Kemudian tidak adanya diskriminatif, Diskriminasi. jadi semua dianggap memiliki peluang jika Ya. mempunyai ide-ide atau dalam menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian perlunya kebijakan dalam menentukan keputusan itu sangat Ya. dibutuhkan dari seorang pemimpin. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Pak Agus ya. Dari percakapan hari ini saya bisa mengambil pelajaran mungkin dari jawab Pak Agus, sehingga nanti tidak menutup kemungkinan saya juga dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan Betul sekali. yang mungkin saya menjadi dilema etika bagi saya sendiri. Iya. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Agus sudah menemani saya dalam kegiatan hari ini. Semoga ini nanti bermanfaat ya. Amin, amin. Bagi saya pribadi, Ya. bagi orang lain, ya khususnya bagi anak didik kita. Ya. Ya. Terima kasih Pak Joko, sukses selalu. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama segera bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.